Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai-sampai kalau kita mau menghitungnya, la tuksua, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Coba kita bayangkan, kita pikirkan mulai dari kecil, mulai dari kita dilahirkan sampai sekarang. Ada yang sudah berumur 70 tahun, ada yang sudah berumur 30 tahun dan seterusnya. Berapa oksigen yang kita hirup? Itu dikasih oleh Allah secara cuma-cuma. Coba kita lihat, kita perhatikan pada saat sekarang ini, pada masa COVID ini, masa pandemi ini, betapa banyak orang yang membutuhkan oksigen yang dimasukkan ke dalam tabung. Rebutan. Apalagi kalau kita tengok di TV, di India pada saat itu begitu langkanya oksigen yang dimasukkan ke dalam tabung. Apa masih kita tidak nyadar betapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu begitu banyak. Itu baru satu kasus oksigen. Berapa? Itu gratis, cuma-cuma. Coba kita beli. Satu tabung berapa? Kita hitung, sehari kita butuh berapa tabung? Nah, kayak begini kita masih mau tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Belum lagi nikmat yang berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, masih banyak di sekeliling kita yang masih melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat masih di jalanan. Masih bersendagurau di luaran sana. Nah, kita sudah harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu melangkahkan kaki dan melambaikan tangan menuju tempat yang mulia ini dalam rangka bertakarub menuntut ilmu agama, dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di luaran sana masih banyak yang berkeliaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan sholawat serta salam masih tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat bimbingan beliau, berkat suri tauladan beliau, kita sampai saat ini, sampai detik ini masih dalam keadaan Islam. Tanpa bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak akan pernah mengenal Islam. Kita tidak akan pernah mengenal mana yang haram dan mana yang halal. Maka sudah sepantasnya lah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan atau kita di telinga kita, maka kita wajib untuk
bersolawat kepada beliau. Sebagaimana sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelit orang yang disebut namaku tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, ini sabdanya Nabi seperti itu. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak bersolawat kepada beliau, maka kita termasuk ke dalam kategori orang yang pelit, tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing dan memberi suri tauladan kepada kita, sehingga kita sekarang saat ini, detik ini, bisa dalam keadaan Islam, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang tata cara mengangkat tangan dalam berdoa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum, bagaimana hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa, baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali tata cara mengangkat tangan dalam berdoa yang ada dalam riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Para ulama pun berselisih pendapat dalam sebagian tata cara tersebut, namun khilaf atau perselisihan ini merupakan khilaf tanawu, yaitu variasi. Dibolehkan mengambil mana saja dari variasi yang ada. Namun mengingat banyak sekali praktek mengangkat tangan dalam berdoa yang beredar di masyarakat, hendaknya kita mencukupkan diri pada praktek-praktek mengangkat tangan yang dijelaskan oleh para ulama dan tidak mengikuti cara-cara yang tidak diketahui asalnya. Karena di dalam beragama kita tidak boleh, kita harus melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ada dasarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dikelompokkan praktek-praktek mengangkat tangan dalam berdoa bisa dibagi menjadi 3, sebagaimana pembagian dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-mas'alatu an tarfa'a yadaika khadwa mangkibaika au nahwuhuma wal istighfar an tashira bi asba'a wahidatin wal ibtihala an tamuda yadaika jami'an. Al-mas'alah adalah dengan mengangkat kedua tanganmu sebatas pundak atau sekitar itu. Al-istighfar, jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-mas'alah, yang kedua adalah al-istighfar. Al-mas'alah tadi adalah dengan mengangkat kedua tanganmu sebatas pundak atau sekitar itu. Yang kedua al-istighfar adalah dengan satu jari yang menunjuk. Dan yang ketiga adalah al-ibtihal, adalah dengan menengadahkan kedua tanganmu bersamaan. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-mas'alah. Merupakan jenis yang umumnya dilakukan dalam berdoa. Bentuk ini juga yang digunakan ketika membaca doa qunut, istisqa, dan pada beberapa rangkaian ibadah haji, yaitu dengan membuka kedua telapak tangan dan mengangkatnya sebatas pundak, sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas, juga berdasarkan hadis idza sa'altumullaha fas'aluhu bibutuni akfikum wala tas'aluhu biduhuriha. Jika engkau meminta kepada Allah, mintalah dengan telapak tanganmu, jangan dengan punggung tanganmu. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan
oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai detail bentuknya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa kedua telapak tangan dibuka namun kedua telapak tangan tidak saling menempel, melainkan ada celah di antara kedua telapak tangan tersebut. Termaktub dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan telapak tangan mengarah ke langit dan punggung tangan ke arah bumi boleh ditempelkan ataupun tidak. Ini dilakukan dalam doa untuk mengharapkan terkabulnya sesuatu. Sedangkan untuk mengharapkan hilangnya bala, punggung tangan yang menghadap ke langit, telapak tangan mengarah ke bumi, yaitu al-ibtihal. Termaktub dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sedangkan menurut Hanabilah berpendapat kedua tangan ditempelkan berdasarkan hadis kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a thumma kaffaihi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhihi. Biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau menempelkan kedua telapak tangannya dan melihat pada kedua telapak tangannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sanad hadis ini dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Iraqi dalam Tahrijul Ihya. Termaktub dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sholeh Al-Syekh menjelaskan lebih detail terkait jenis ini, yaitu mengangkat kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka di depan dada, tepatnya di pertengahan dada. Umumnya bentuk ini yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa. Namun terkadang beliau berdoa di Arafat dengan cara begini, yaitu mengangkat kedua tangannya tepatnya di pertengahan dada, lalu menengadahkannya sebagaimana orang yang meminta makanan. Tidak meletakkannya dekat wajah, namun juga tidak jauh dari wajah, dan masih dikatakan ada di pertengahan dada. Juga dengan membuka kedua telapaknya bagaikan orang miskin yang meminta makanan. Termaktub dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan cara lain. Boleh juga seseorang menutup wajahnya dengan telapak tangannya dan kedua punggung tangannya menghadap kiblat. Termaktub dalam Tasfiq Ad-Duha. Jenis kedua yaitu al-istighfar. Nah, jadi itu tadi terkait dengan al-mas'alah, yaitu tata cara mengangkat tangan ketika berdoa jenis pertama atau tipe pertama. Sedangkan tipe yang kedua adalah al-istighfar, yaitu dengan mengangkat tangan kanan dan jari telunjuk menunjuk ke atas. Ini dijelaskan oleh Syekh Sholeh Al-Syekh mengatakan cara ini khusus bagi khotib yang berdiri. Jika ia berdoa cukup jari telunjuknya menunjuk ke atas. Ini simbol dari doa dan tauhidnya. Tidak disyariatkan bagi khotib mengangkat kedua tangannya ketika berdoa jika ia berkhutbah sambil berdiri di atas mimbar atau di atas benda lainnya, kecuali jika sedang berdoa istisqa, maka boleh mengangkat kedua tangannya. Termaktub dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Termasuk dalam jenis ini, khotib Jumat yang membaca doa yang sesuai sunnah adalah dengan mengacungkan telunjuknya ke langit ketika sedang berdoa. Dalil dari tipe ini adalah
an Umarata bin Ruwaiyah an Umarata bin Ruwaibah qala ra'a Bishr bin Marwana 'alal mimbari rafi'a yadayhi faqala qabbahallahu hatainil yadain laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ayyakula biyadihi hakada wa asyara bi asba'ihi al-musyabbihah. Dari Umar bin Ru'aibah, ia berkata bahwa ia melihat Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangannya ketika menjadi khotib di atas mimbar. Umar lalu berkata kepadanya, semoga Allah memburukkan kedua tanganmu ini, karena aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi khotib tidak menambah lebih dari yang seperti ini. Umar lalu mengacungkan jari telunjuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jenis yang kedua adalah mengangkat tangan kanan sambil mengacungkan jari telunjuknya. Ini berlaku ketika menjadi khotib, baik itu sholat Jumat, sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Kecuali pada saat menjadi khotib berdoa untuk minta hujan atau istisqa, maka diperbolehkan untuk mengangkat kedua tangannya. Sebagaimana pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan hukum mengangkat kedua tangan pada saat membaca doa. Di situ disebutkan bahwa pada saat khotib berdoa, maka yang caranya adalah dengan cara mengangkat tangan sambil mengacungkan jari telunjuknya, kecuali pada saat doa istisqa. Sehingga di hadis itu disebutkan bahwa Nabi tidak pernah melakukan hal ini kecuali pada saat khutbah ini, yaitu khutbah istisqa. Yang kemudian maksudnya adalah pada saat-saat Nabi berkhutbah, baik itu khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat, Nabi ketika berdoa tidak pernah melakukan mengangkat tangan kecuali pada saat khutbah ini, yaitu khutbah istisqa, khutbah minta hujan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipe yang ketiga, yaitu al-ibtihal. Al-ibtihal, yaitu dengan bersungguh-sungguh mengangkat kedua tangan ke atas dengan sangat tinggi hingga terlihat warna ketiak. Boleh juga hingga punggung tangan menghadap ke langit dan telapaknya menghadap ke bumi. Jenis ini dilakukan ketika keadaan benar-benar sulit, mendapat musibah yang sangat berat, sedang sangat-sangat mengharapkan sesuatu, atau berdoa dalam keadaan sangat berduka, atau ketika istisqa atau memohon hujan. Di antara dalil dari jenis ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fi istisqa wa innahu yarfa'u hatta yaro bayadu ibtaihi. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiaknya yang putih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Juga dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam istasqa fa asyara bi dhuhri kaffaihi ila sama. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristisqa, meminta hujan, beliau mengarahkan punggung tangannya ke langit. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari uraian di atas saya ringkaskan ada 3 tata cara di dalam mengangkat tangan ketika berdoa. Yang pertama dengan cara al-mas'alah, yaitu mengangkat kedua tangan sebatas pundak sedang.
Kemudian yang kedua al-istighfar, yaitu mengangkat tangan kanan dengan jari telunjuknya menunjuk menggunakan jari telunjuk. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan al-ibtihal, yaitu menengadahkan kedua tangannya, yaitu mengangkat tinggi, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikabulkan doa-doanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.